Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Hari ini kita belajar tentang masih gaya tetapi lebih ke gaya gravitasi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi. 2. Peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran proyek belajar: peserta didik membuat sebuah produk dengan memanfaatkan sifat gaya. Di topik B ini, mengapa kita tidak melayang di udara? Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi, dan mengetahui manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari. Proyek belajar: meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat sebuah produk dengan memanfaatkan sifat gaya. Apa kamu melihat perbedaan saat buah dan daun jatuh? Iya, saat lepas dari dahannya, buah langsung terjatuh ke bawah. Betul. Sedangkan daun terlihat melayang-layang dulu di udara sebelum jatuh. Mengapa bisa begitu ya? Pernahkah kalian bertanya, mengapa benda bisa jatuh? Mengapa kita tidak bisa melayang di udara? Saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Begitu juga dengan tubuh kita, seakan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melayang. Hal ini terjadi karena adanya sebuah gaya yang tidak terlihat bumi kita, yaitu gaya gravitasi. Pusat gravitasi bumi ada pada inti bumi, di mana inti bumi ada di bagian bumi paling dalam. Gaya gravitasi bumi ini akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang-layang. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan, manusia sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Lalu mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda? Seperti daun dan buah pada gambar 3.24. Mari mencoba. Untuk membantu menjawab pertanyaan di atas, yuk kita lakukan eksperimen sederhana terlebih dahulu. Alat dan bahan: 1. 2 lembar kertas yang berukuran sama. Usahakan kertas bekas ya. 2. Batu. 3. Lembar kerja. Kosakata baru. Inti bagian utama pusat. Langkah percobaan: 1. Remas satu kertas menjadi berbentuk seperti bola. 2. Jatuhkan bola kertas dan batu secara bersamaan dari ketinggian yang sama. 3. Amati mana yang jatuh lebih dahulu. 4. Gantilah batu dengan kertas utuh yang belum diremas. 5. Sekarang jatuhkan secara bersamaan bola kertas dan selembar kertas dari ketinggian yang sama. 6. Amati mana yang jatuh lebih dahulu. 7. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan?
B. Apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? C. Apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? D. Menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu jika jatuh? 8. Tulis hasil diskusi ini pada lembar kerja. Lakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, bersiaplah untuk membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya. Gunakan sikap yang baik saat mendengar pendapat dari teman kalian. Tulislah kesimpulannya pada lembar kerja dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang mempengaruhi benda yang jatuh karena tarikan gaya gravitasi bumi? Mari refleksikan. 1. Apa akibat gaya gravitasi bumi pada benda yang ada di bumi? 2. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika tidak ada gaya gravitasi di planet kita? 3. Apa yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh? 4. Bumi kita berbentuk bulat, namun mengapa kita tetap bisa berdiri tegak ya? Kosakata baru, menghambat, menahan, atau membuat sesuatu menjadi tidak lancar. Belajar lebih lanjut. Pesawat terbang menggunakan gaya angkat untuk melawan gaya gravitasi. Untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Gaya angkat ini diciptakan oleh sayap pesawat. Namun, untuk menciptakan gaya angkat, sayap pesawat memerlukan kecepatan. Kecepatan ini diciptakan dari tenaga pendorong mesin jet yang dimiliki pesawat terbang. Untuk helikopter, gaya angkat dihasilkan dari baling-balingnya. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi. 2. Benda jatuh karena adanya gaya gravitasi. Massa benda tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya benda jatuh. 3. Faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh adalah A. Hambatan udara yang menghambat gerakan benda. B. Luas permukaan benda. Semakin luas bentuk permukaan akan lebih besar hambatan udara saat jatuh. 4. Gaya gravitasi banyak dimanfaatkan untuk mengalirkan air, baik di rumah, sawah, atau kebun. Proyek belajar. Mari kita membuat sebuah produk yang memanfaatkan gaya. Kalian bisa memilih untuk membuat salah satu dari produk berikut. 1. Membuat sebuah alat pelontar yang bisa melontarkan sebuah benda dengan jarak yang jauh. 2. Membuat sebuah pesawat kertas dengan memodifikasinya pada bagian sayap pesawat dan bentuknya. Langkah-langkah pengerjaan proyek. 1. Buatlah produk sesuai dengan yang kalian pilih. 2. Jika kalian memiliki akses internet, maka mintalah bimbingan guru atau orang tua untuk membantu mencari informasi yang berguna untuk proyek belajar kalian. 3. Jika mempunyai ide lain, silahkan konsultasikan dengan guru. 4. Lakukan uji coba terlebih dahulu. Jika produk selesai dibuat, kalian masih bisa memperbaikinya jika ada kesalahan. 5. Demonstrasikan produk ini di depan teman dan guru. Laporan pengerjaan proyek. 1. Buatlah laporan untuk menceritakan hasil proyekmu yang berisi A. Judul, B. Alat dan bahan yang digunakan, C. Cara membuat, D. Hasil uji coba, E. Simpulan. 2.
Kedua, jawablah pertanyaan berikut untuk membuat bagian simpulan. Apa jenis gaya yang bekerja pada produk tersebut? B. Bagaimana bentuk gaya yang terjadi? Tarik atau dorong. C. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Refleksikan kegiatan proyek. 1. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat alat ini? 2. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? 3. Apakah kalian merasa sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Sebutkan sikap yang menunjukkan perilaku mandiri tersebut. 4. Apakah kalian sudah merasa cukup kreatif saat melakukan proyek ini? Mengapa? Sebutkan kreasi yang menunjukkan kreativitas tersebut. 5. Sikap apa yang akan kalian perbaiki untuk proyek selanjutnya?